Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mutia Nasution, NIM 1920045. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa KWU 13 kelompok A. Konsep dan prinsip kewirausahaan sosial. Pada konsep kewirausahaan sosial, paling tidak akan ditemukan 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu kewirausahaan sosial, wirausaha sosial atau orang yang melakukannya, dan lembaga ataupun institusi atau perusahaan sosial yang menaungi aktivitas kewirausahaan sosial. Berikut ini masing-masing terminologi akan dijelaskan oleh lebih lanjut menurut kelompok peneliti Armas, itu Spar dan Binet 2003 dalam Alex Nickel 2008. Definisi makna dari elemen sosial pada wirausaha sosial adalah: pertama, sebuah aktivitas yang diluncurkan oleh kelompok warga. Yang kedua, kekuasaan pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pemilik modal. Yang ketiga, sifat partisipasi yang melibatkan mereka yang terpengaruh oleh alam. Dan yang keempat, distribusi keuntungan terbatas. Dan yang terakhir, tujuan eksplisit untuk memberi manfaat bagi komunitas. Berdasarkan paparan di atas, elemen sosial dalam kewirausahaan sosial mengacu pada sebuah aktivitas yang diinisiasi dan dilakukan oleh warga. Tingkat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada kepemilikan modal, serta tujuan dan target yang jelas untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Gerakan kewirausahaan sosial sebenarnya sudah lama berlangsung, namun demikian tidak ada pihak yang mengetahui secara persis kapan mulai digunakannya istilah ini, seperti diungkapkan oleh Ridley dan Bully 2011. Sebelum dunia mengenal istilah ini, aktivitasnya sendiri sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. 10 tahun ke belakang, istilah ini mulai muncul dan digunakan secara luas, terutama sejak dianugerahinya Muhammad Yunus sebagai pemenang hadiah Nobel. Muncul dengan gagasan bahwa pemberian bantuan langsung kepada kaum miskin hanya akan mengkerdilkan mereka. Secara internasional, gerakan kewirausahaan sosial disosialisasikan dan didukung penuh oleh lembaga Asoka, pemimpin Bill Dayton, yang memiliki misi bahwa setiap orang adalah agen perubahan dalam menciptakan dunia yang responsif terhadap tantangan sosial, di mana setiap orang memiliki kebebasan, kepercayaan diri, dukungan sosial untuk mengetahui masalah sosial dan mendorong perubahan. Menurut DES 2002, cara terbaik mengukur kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat di mana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial. Para wirausaha sosial bertindak sebagai agen perubahan dalam sektor sosial dengan mengadopsi di sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai sosial, mengenali dan mengusahakan peluang-peluang baru untuk menjamin keberlangsungan misi tersebut. Yang ketiga, melibatkan diri dalam sebuah proses inovasi, adaptasi, dan belajar yang berkelanjutan. Keempat, bertindak penuh semangat walau dengan keterbatasan sumber. Dan yang terakhir, penuh intensitas dalam semangat akuntabilitas kepada konstituen dan para usaha-usaha untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan. Prinsip kewirausahaan sosial. Pertama, ide, kreatif, dan inovasi. Akhirnya, ide dalam diri seseorang wirausaha merupakan langkah awal dari sebuah inovasi. Bisa dilakukan oleh orang wirausaha bila orang tersebut mampu melahirkan ide atau gagasan bisnis dalam pikirannya. Definisi ide adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Prinsip melahirkan ide. Beberapa prinsip dalam melahirkan
sudah ide dalam pikiran manusia adalah sebagai berikut. Selalu membuka pikiran, yaitu dengan cara berpikir bahwa ide Anda adalah yang terbaik. Karena kondisi tersebut akan membimbing Anda menghasilkan ide-ide yang lebih baik. Yang kedua, merenung introspeksi dan umpan balik membantu Anda memperoleh ide-ide terbaik. Kedua, selalu membuka mata melihat keberhasilan dari tindakan yang dilakukan orang atau perusahaan lain adalah cara terbaik dan lebih efisien. B. Sumber mengenali ide. Beberapa sumber atau potensi untuk menggali suatu ide adalah sebagai berikut. Pertama, mencari kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengamati mata rantai saluran distribusi perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima, hobi. Yang keenam, kecenderungan perilaku konsumen. Yang ketujuh, kegunaan lain dari barang yang sudah ada. 8, peristiwa di suatu wilayah. Dan yang terakhir, momen kegiatan atau hari-hari besar. Dua, pengertian kreativitas seorang. Wirausaha harus memiliki ide-ide yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas inilah yang akan membawa wirausaha untuk melakukan inovasi terhadap bisnisnya. Kreativitas adalah inisiatif terhadap penciptaan suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai rocker. Materi pelatihan kewirausahaan LP31 Bandung 2004. Dalam inovasi thinking strategis mendefinisikan kreativitas adalah kesadaran seorang untuk mendapatkan suatu perspektif baru dan sebagai hasil membawa suatu yang baru. Syarat-syarat agar seseorang disebut kreativitas antara lain: pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, pengamatan melihat dengan cara yang biasa dilakukan. Ketiga, keingintahuan. Keempat, menerima dan merekonsiliasi lawan yang tampak. Yang kelima, toleransi terhadap ambiguitas. Dan yang terakhir, kesiapan dan kemampuan untuk menghasilkan sejumlah ide-ide besar. Yang ketiga, mengelola kreativitas. Membicarakan kreativitas atau daya cipta merupakan hal yang sulit karena kreativitas datang dari sino, hak prerogatif yang maha kuasa. Kalau demikian, bagaimana kreativitas itu bisa dikelola? Tetapi kreativitas merupakan renungan yang sangat mendalam. Dan banyak manajer di setiap tipe perusahaan, karena mereka tahu bahwa kemajuan perusahaan banyak tergantung terhadap ada dan hidupnya kreativitas orang yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Pada saat ini, dengan tingginya tingkat persaingan global dan keuntungan daya saing, perusahaan maju dewasa ini lewat keunggulan kreativitas dan entrepreneurship. Maka masalah manajer kreativitas telah menjadi topik yang sangat dominan sebagai bahan bahasan dunia bisnis internasional di dunia saat ini. Prinsip-prinsip good governance bagi pemimpin pemerintahan sebagai berikut. Pertama, partisipatif, yaitu kepemimpinan yang mendorong bahwa untuk menggunakan hak untuk mengemukakan pendapat dalam menyusun kebijakan organisasi langsung atau tidak langsung. Kedua,
penegakan hukum, yaitu kepemimpinan yang menjamin bahwa penegakan hukum dan pengamanan hukum di lingkungan organisasi berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif, serta mendukung hak asasi manusia dengan mempertimbangkan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Ketiga, keterbukaan, yaitu kepemimpinan yang berupaya membangun rasa saling percaya antara pemimpin dengan bawahannya. Pemimpin harus memberikan informasi yang memadai pada bawahannya dan mempermudah akses bawahan terhadap bagai informasi yang dibutuhkan masyarakat yang berkepentingan. Keempat, responsif, kepemimpinan yang dapat meningkatkan kecepatan penyelenggaraan organisasi dan dalam memberikan respon terhadap protes, permasalahan, dan keinginan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.